Pokoknya gue tuh udah capek banget tentang berita-berita kayak gini gitu, dimana sebuah kekuasaan dan kekayaan akan selalu digunakan untuk menindas manusia-manusia lemah dan miskin seperti kita. Gue juga salah satunya maksudnya. So, fuck. Case kali ini emang seanjing itu gitu. Jadi ada anak konglomerat gitu, bisa dibilang konglomerat yang kayak anak-anak papi ai gitu kan. Dimana kalau misalkan dikena masalah or something gitu, dia selalu ntar saya bilangin papi ai gitu. Membuat sebuah kasus dimana kasusnya tuh adalah penganiayaan terhadap karyawatinya sendiri gitu. Bahkan sampai si karyawati itu dirawat intensif di rumah sakit gara-gara kelakuan si anak papi ai ini. Sebenarnya kasus ini tuh udah ada dari bulan Oktober, cuma mandek ya. Karena apa? Karena kasus PPI tadi dan juga saya kebal hukum gitu kan. Jadi langsung aja terangin. Jadi ya emang udah kayak gitu ya, udah maklumnya kayak gitu ketika sudah punya sifat yang berdasarkan sebuah tahta kuasa dan kekayaan yang melimpah gitu. Jadi punya sifat-sifat tuh kayak binatang gitu. Ya jadi emang udah susah gitu kalau punya sifat yang kayak dari kecil tuh diberi makan itu pakai gold, diamond gitu. Jadi dia berasa dia tuh di atas manusia-manusia lain, berkuasa dan juga kayak bisa bersifat semena-mena kayak gitu anjing. Jadi kayak nyawa manusia lain tuh tidak berharga nyawa gua gitu. Yap, kasus ini terjadi di bulan Oktober gitu, dan kasusnya mandek gara-gara nggak tahu polisi kan. Kita kan tidak tahu apa yang dikerjakan polisi, apakah dia ngerjakan kasus atau tata santai ngurusin judol gitu. I don't give a fuck about that gitu kan. Karena kasus ini benar-benar mandek dan bahkan setelah 2 bulan tuh belum ada kejelasan dari kasus ini, sehingga kita harus membuat sebuah gebrakan untuk ya ngetek Mindra anjing supaya kasusnya diproses gitu. Tapi gue nggak tahu kalau kasusnya menimpa orang Chinese kayak gini apakah akan diurut juga atau tidak gitu kan. Jadi kasus itu melibatkan sebuah anak bos toko roti di Jakarta Timur, tepatnya di daerah Cakung gitu. Gue nggak mau sebut namanya anjing, terlalu hina buat gue sebut namanya, terlalu buruk gitu kan. Jadi dimana dia tuh memiliki skandal gitu, nggak skandal juga sih, lebih tepatnya punya something gangguan gitu lah. Gue bilang gangguan aja karena nggak jelas dia mencelakai karyawatinya gitu. But dari semua case ini tuh ya like a normal gitu kan. Cuman ada satu kalimat yang membuat gue geram, marah dan juga kayak lu banget gitu. Yaitu kayak setelah dia melakukan kekerasan terhadap karyawatinya, dia bilang like, ayo gitu, gue nggak takut sama lu gitu. Kayak orang miskin kayak lo mana bisa ngelaporin gue. Shut the fuck up man. Kayak emang ada aturan gitu di Indonesia kalau orang kaya itu kebal hukum gitu. Aturan enggak sih, tapi kayaknya kalau uang berbicara iya sih. Tapi kasus ini harus diviralkan dan harus ada kejelasan pasti terhadap something yang dilakukan oleh Kobagong ini. Kita bilang aja Kobagong. Jadi untuk kronologi di awal tuh cuma ya kayak, halo karyawatiku yang cantik, itu di depan ada pesanan Gojek, GoFoodku gitu, bisakah kau antarkan ke kamarku dan have fun sebentar gitu kan. Gak ada have funnya sih, cuma kayak ya arahnya menjurus ke situ. Agus nih wi. Nah di sana tuh si karyawati ini tuh nolak gitu kan, karena udah jelas-jelas nolak gitu, kayak mau ngapain nih antar GoFood buat di kamar gitu anjing. Oke like kayak cuma ngambilin doang terus naruh depan kamar or meja makan or gimana yang tidak arahnya ke Agus Buntung gitu kan. Nah di sana tuh kayak si Kobagong ini tuh marah gitu, kayak lu siapa anjing kok bisa-bisanya nolak permintaan gua gitu. Karena kemungkinan besar kan si wanita ini nih, si korban ini tuh pernah nonton kasus El Sendok Rebellion gitu, dimana ya kalian cari sendiri. Jadi ya dia pasti nggak mau kan buat ngantarin itu kan. Yang kemudian si Kobagong ini pun mencari si wanita itu dengan marah, semarah-marahnya kayak, gua ini bos lu, kenapa lu nggak mau anterin dan nggak mau hargain gua gitu. Bangsat. Yang akhirnya setelah ketemu si karyawati ini tadi tuh si bos nih, si anak dari bos ini, Kobagong ini, dia mengambil mesin edisi dan melemparkan ke arah karyawati tersebut. Yang menyebabkan si karyawati tadi itu ya pasti terluka. Kalau kita bilang ringan, dia dirawat rumah sakit. Jadi ya terluka, dan kita bisa lihat di videonya juga bahwa banyak dari jus strawberry ini bercucuran dari dirinya gitu kan. Tai gitu kan. Dan bahkan gak sampai di situ, dikatakan pula oleh saksi-saksi yang di sana dan rekan-rekan kerja dari si korban ini juga bahwa si bosnya itu masih marah, terus memaki dan mengangkat sebuah meja yang akan dilemparkan
lemparkan ke si wanita ini gitu kan. Cuma dihalangi oleh para saksi-saksi ataupun karyawan yang lain gitu kan. Bahkan ya itu tadi seperti kalimat gue di awal tadi, setelah dia di depan tadi tuh udah gimana sih bilangnya anjing, melakukan kekerasan dan juga hal-hal tidak bagus seperti ini tuh, dia justru memaki sambil bilang kayak, ya orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua kebal hukum, gua punya kenalan Hotman Paris maybe gitu kan. Jadi kayak ya orang kaya lagi nih, anak papi ai lagi nih, fuck, kayak Mario Dandi, kayak kasus-kasus kontennya gitu kan, dimana isinya tuh anak pejabat ataupun orang-orang kaya gitu kan. Dan ya itulah Indonesia bro, yang akhirnya si korban ya harus dirawat di rumah sakit dan bahkan kayaknya pasti berhenti dari pekerjaannya dan mengalami traumatis yang sangat besar. Sementara si korban masih santai karaoke, santai, tidak ada masalah, I'm rich man, and aku kebal hukum karena aku punya pengacara yang sekelas Tuhan. Maybe I don't know. Karena kan kayak tuh kayaknya nggak bisa mengatasi kasus di Indonesia ini karena orang dalamnya begitu gila gitu kan. Dan bahkan iblis tuh minder gitu ketika berhadapan sama orang Indonesia karena sifatnya jauh lebih iblis daripada iblis itu sendiri gitu. I don't give a fuck bro. Ya entah anjing, kita mau geram atau gimana pun ya kalian bisa kunjungi ke Google Maps gitu kan. Kalian bisa cari toko rotinya. Gue gak mau sebutin di sini karena ya gue takut gitu kan. Nggak takut sih anjing, cari aja tuh toko roti apa sih namanya tadi tuh. Gue lupa anjing, pokoknya ada toko roti, nanti bakal gue tulis di deskripsi. Mungkin gue sertakan link di deskripsi mapsnya dan kalian buat dia ya kehilangan kekayaannya maybe. I don't know. Ya pokoknya kita orang-orang kecil gitu, orang-orang kecil harus bersatu untuk mengalahkan orang-orang yang merasa dirinya kaya dan berkuasa gitu. Ya seperti itulah, kayak hukum tuh kan, ini hukum ini harus dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke pengadilan dan lain-lain. Tapi kan kasta tertinggi dari kasus itu akan diurus adalah viral. Nah, makanya kita harus lakukan itu. Ya mbak, semoga bisa lekas pulih dan semoga Pak Polisi itu bisa menangani kasus ini dengan baik, yang benar-benar ditangani, diperiksa, kemudian dijadikan tersangka, terdakwa dan dihukum seberat-beratnya. Jangan cuma diusut terus kasusnya hilang gitu ya. Ya dan jangan buat kami rakyat tidak percaya lagi kepada polisi gitu kan. Dan mungkin dengan kasus ini kalian bisa memperbaiki bagaimana kepercayaan rakyat terhadap polisi dan tidak melapor lagi ke admin Gerindra tapi langsung ke kalian gitu. Ya jadi kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian bisa bantu gua dengan klik tombol subscribe dan Free Palestine.